Masalah yang jauh lebih berat dari perkara Ustadz Hariri kini membayang-bayangi sejumlah selebriti. Itulah ketika nama sejumlah publik figur di negeri ini ditengarai menerima aliran dana dari Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Selain nama Syahrini, Indah Dewi Pertiwi, Irwan Syah yang sebelumnya diduga juga menerima aliran dana dari Wawan, kini giliran aktris Jennifer Dunn yang masuk dalam pusaran itu. Dan atas masuknya nama Jennifer, mobil mewah milik Angkat Ci, nih bagus ya. Angkat Ci. Saya Wah, jadi juga. terharu saya. Dan siapa sangka jika kekreatifan Wenda benar-benar membuat Ruben Onsu bahagia. Meski sederhana, tapi inilah bukti cinta yang sungguh nyata adanya. Apalagi ketika Wenda memberikannya secara tiba-tiba di tengah kesibukan Ruben mempersiapkan diri untuk berangkat kerja. Sayang. Happy Valentine. Ya ini bikin sendiri loh ya. mana ini? Iya. Coba kamu lihat dulu ini kue kan. Ada namanya, coba deh dibaca dulu Kak. Mana sih namanya? Ini semua ide Oh, Ami iya. yang ini. Oh iya. Dibaca dong. Tuh pemirsa, saya dapat surprise. Happy Valentine 2000. Oh sayangku. Ini pagi hari ketika saya lagi mau pergi kerja, istri saya juga baru bangun. Jadi saya dapat hadiah Valentine. Ini Valentine pertama ya? Ini Valentine pertama dong. Pokoknya tahun ini semua serba pertama. Ya, kalau ngomongin tentang kreatif, Wenda itu adalah salah satu orang yang sangat kreatif gitu ya. Jadi apapun ya kayak kuku juga dia kerjain sendiri, ini semua dia sendiri dan kalau dia buat gini sih udah nggak aneh lagi. Cuman ini baru pertama kali dia buat yang kayak gini ya, Handuk. handuk. Valentine pertama yang dilewati pasangan ini memang terasa sangat sempurna. Wenda selalu punya cara untuk membuat sang suami tersapu bahagia. Dengan begini, kemesraan di antara keduanya pun selalu terpaut erat. Lalu kado apa pula yang diberikan Ruben untuk Sarwenda? Gue tuh di Valentine ini lagi sibuk banget dan Wenda tuh tahu lagi eh sangat 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 banget nih sibuk gue di minggu ini gitu. Jadi yang gue bilang gue kayaknya nggak ada sesuatu yang spesial juga buat dia di tahun ini. Tapi gue rasa memberikan sesuatu yang Valentine itu atau memberikan kasih sayang nggak mesti di hari Valentine. Tapi ya kapanpun. Ini kan sebenarnya hanya budayanya doang kan. Tapi yang pasti kerja keras istri saya untuk membuat ini itu sangat saya hargai. Terima kasih untuk semuanya. Happy Valentine untuk semuanya dan mudah-mudahan Valentine ini bukan hanya untuk kekasih kita tapi untuk orang tua, mungkin yang udah punya anak, untuk anak-anak, pokoknya untuk orang-orang yang kita sayangi ya. Meski tak dapat apa-apa dari sang suami tercinta, bukan berarti Sarwenda melupakan kewajibannya sebagai seorang istri. Dan sebelum Ruben benar-benar berangkat kerja, Wenda telah menyiapkan hidangan yang tak kalah istimewa, yaitu nasi goreng merah telah tersaji di meja makan. Aku udah bikinin sarapan, cuman kayaknya dia lagi pengennya makannya ini soalnya. Nasi goreng merah sama apple pie. Ya, kita coba lihat aja. Wenda itu setiap pagi selalu walaupun dia capek, ngantuk, tapi dia selalu berusaha untuk membuatkan saya sarapan. Jadi biar suaminya kerjanya enak, nggak nyari-nyari jajanan lagi. Pemirsa, dari sukacita perayaan Hari Kasih Sayang, ada kisah berbeda yang dibawa oleh Ustadz Hariri yang tengah terbelit masalah. Dugaan tindak kekerasan terhadap seorang soundman bernama Entis di tempat ia berceramah sebulan lalu tertangkap kamera dan kini beredar luas di dunia maya. Di dalam video yang berdurasi singkat itu, terlihat jelas sebuah perlakuan tidak pantas yang dilakukan oleh Ustadz Hariri. Namun entah seperti apa mulanya, video itu hanya menampilkan bagian di mana Ustadz Hariri saat sedang melakukan tindak yang diduga aksi kekerasan. Lantas seperti apa Ustadz Hariri menyikapi beredarnya video tersebut? Pada dasarnya saya manusia, tidak luput dari kesalahan. Dan tugas saya apabila saya salah saya minta maaf. Tidak perlu bagi saya untuk membela diri, karena tidak perlu saya membela diri.
Yang paling penting saya lakukan saat ini adalah saya mengevaluasi diri dan saya memperbaiki diri. Dan saya tidak hanya minta maaf kepada satu orang, tapi saya minta maaf ke seluruh khalayak yang nonton sekarang. Saya minta maaf apabila hal ini menyita energi, apabila hal ini menyita waktu semua. Mengakui atas kesalahan perilakunya, Ustadz Hariri pun memilih meminta maaf atas perbuatan yang telah ia lakukan daripada memperpanjang masalah tersebut. Bahkan dampak dari beredarnya video itu, kini Ustadz Hariri menerima banyak kecaman dan tak sedikit yang kini membencinya. Lalu tidakkah Ustadz Hariri takut jika ini justru mengganggu aktivitasnya sebagai seorang pendakwah? Ada yang berkata, ulama kok begitu? Maaf, saya masih pengikutnya ulama, belum jadi ulama. Kalau ada yang menyindir gara-gara masa kiai begitu, saya belum jadi kiai, saya masih santrinya kiai. Kalau orang menyindir masa ustadz begitu, saya belum jadi ustadz, saya masih muridnya ustadz. Artinya saya masih dalam proses belajar menjadi orang yang lebih baik. Agar tidak menjadi salah paham, sebenarnya sejak hari H saya dan Kang Entis sudah islah. Hanya saja mungkin terblow up. Ya, kalaupun ini terblow up juga teguran bagi saya. Jadi pada dasarnya saya dengan Kang Entis sudah clear. Jadi tidak ada masalah. Atas beredarnya video dugaan kekerasan yang dilakukan oleh Ustadz Hariri, Majelis Ulama Indonesia akan melakukan pemanggilan dan membentuk tim kecil untuk menjernihkan masalah ini. Bahkan menurut Tengku Zulkarnain selaku Wasekjen MUI, dirinya akan melakukan pembinaan terhadap Ustadz Hariri agar kejadian seperti itu tak akan terulang lagi. Yang perlu kita garis bawahi bahwa siapapun dia manusia. Kata orang Inggris kan to err is human. Al-insan mahallu khata' wal isyan. Manusia itu memang tempatnya salah dan khilaf. Apalagi beliau masih muda ya. Jadi saya pikir setiap orang tidak ada yang sempurna. Tentu kita akan melakukan pembinaan dan klarifikasi tentang ini ya. Tapi sudah lama MUI tahu tentang hal ini. Saya sendiri baru hari ini tahu ya. Baru hari ini tahu, jadi sangat mengejutkan juga sih ini. Tadi kita sudah dari komisi sudah membentuk tim kecil untuk menginvestigasi ini dan menyelesaikannya dengan secara baik-baik. Saya akan berterima kasih. Terima kasih banyak kepada yang sudah mengupload, mengunduh. Upload itu unduh apa unggah sih? Unggah, maaf ya. Terima kasih bagi yang sudah mengunggah di YouTube dan terima kasih kepada yang sudah berkomentar. Terima kasih kepada yang sudah mempreview. Nonton. Terima kasih juga kepada yang sudah cinta kepada saya dan kepada yang sudah benci kepada saya pun saya juga ucapkan terima kasih. Masalah yang jauh lebih berat dari perkara Ustadz Hariri kini membayang-bayangi sejumlah selebriti. Itulah ketika nama sejumlah public figure di negeri ini ditengarai menerima aliran dana dari Tubagus Hairi Wardana alias Wawan. Selain nama Syahrini, Indah Dewi Pertiwi, Irwan Syah yang sebelumnya diduga juga menerima aliran dana dari Wawan, kini giliran aktris Jennifer Dunn yang masuk dalam pusaran itu. Dan atas masuknya nama Jennifer, mobil mewah milik Jennifer pun disita Komisi Pemberantasan Korupsi di kediamannya pada hari Rabu 12 Februari 2014 lalu. Lalu seperti apa keluarga Jennifer menyikapi dugaan keterlibatan Jennifer dalam pusaran kasus korupsi Wawan? Tapi posisi pas ada Jennifernya nggak waktu pas diambil mobilnya sendiri? Pas diambil. Ya aku lupa terus. Berapa unit bang yang ada yang biasanya bang di sini bang yang diparkir? Kenapa? Berapa unit mobil yang Hanya satu. Nggak ada klarifikasi dari Jennifer sendiri? Ya mungkin pihak keluarga. Mbak, maaf ya. Oke. Nanti ketemu sendiri sama Mbak. Kapan Bu rencana Bu ada obrolan nggak sih? Ya nanti deh. Ya, sorry ya. Tunggu nanti aja dia ya. Ya. Bentar Bu. Tante siapanya Tante? Enggak, ini deh. Enggak Tante, siapanya Jennifer apa? Tante? Iya. Polemik aliran dana Wawan ke sejumlah selebriti memang masih berada di wilayah praduga. Tapi jika benar bahwa ditemui adanya aliran dana itu, akankah sejumlah selebriti ini terseret dalam dugaan kasus pencucian uang? Mungkinkah jika KPK sendiri telah mengantongi sejumlah nama selebriti itu? Nggak ada informasi bahwa itu ke artis X atau Y atau Z Kalau dari LH atau A atau B. Kalau PPATK Belum ada.
Saat masalah datang menerpa, di sanalah kebesaran hati kita dicoba. Karena masalah tidak akan selesai ketika kita memutarbalikkan fakta juga mengelak darinya.